Bos-bos, siapa nih yang pengen datang ke pesta dengan hairdo seperti ini? Dari sanggul tradisional, sanggul modern, sampai yang bentuknya unik juga ada loh bos. Semuanya hasil karya Budi Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Koko Sanggul. Dari kemampuan doi menata rambut, cuan yang dipanen no play-play, 3 digit. Menyala bosku. Halo bos, aku Koko Sanggul. Thank you banget udah mampir di W2 Salon di Jakarta Pusat. Hari ini Koko Sanggul lagi bikin rambut buat klien Koko Sanggul. Inilah klien Sultan. Mau tahu kelanjutannya gimana? Tetap di Cuan Bos. Bos, siapa sih yang nggak kenal sama Koko Sanggul? Influencer hairstylist ini emang punya karya yang memukau. Konten-konten di media sosialnya pun berhasil ditonton jutaan viewers. Nggak semudah membalikan telapak tangan. Ternyata Koko Sanggul memulai semuanya dari nol. Jadi sebelumnya aku kayak otodidak gitu. Terus suatu hari di tahun 2018, aku bergabung di W2 Salon, diajarin langsung sama mentor aku sekarang, yaitu Ko Willy Wahyudi, founder dan owner dari W2 Salon. Semua yang kelihatannya tampak mudah, ternyata detailnya ribet banget. Dan semuanya dipelajari dari yang paling basic sampai level tersulit loh bos. Dari mulai nyasak, ngeblow, semuanya itu dikupas tuntas. Jadi hal yang dulunya aku nggak bisa, aku diajarin dari nol banget, basic banget. Nyatok pun diajarin. Dari kerja keras berbuah keberhasilan. Hanya dalam 2 tahun, dari anak muda yang baru belajar nyatok, Koko Sanggul naik kelas ke level dunia. Sampai dapat penghargaan internasional loh bos. Itu nggak mudah, karena dari aktivitas aku yang terima klien, aku juga latihan juga. Jadi misalnya nih, subuh-subuh kerja. Selama 2 tahun itu aku jarang banget istirahat. Aku latihan terus karena memang passion aku pada dasarnya rambut. Jadi pegang rambut tuh bener-bener ada energi yang bisa bikin aku passion banget gitu. Jadi aku berasa menemukan passion aku yang bener-bener aku sukain dan aku happy banget buat ngelakuin kerjaan itu. Bos, hari ini ada klien yang pengen tampil cantik di acara pesta. Doi sengaja minta Koko Sanggul bikin riasan wajah dan hairdo pastinya. Yang nggak cuma cantik, tapi juga tidak biasa khas Koko Sanggul. Nah bos, sekarang Koko Sanggul lagi tahap finishing. Ini bikin rambutnya terinspirasi dari bunga-bunga. Dan tingkat kesulitan bikin rambut ini sekitar mungkin 9 dari 10 ya. Ini adalah finishing untuk bikin detail rambutnya supaya lebih ada sentuhan artistiknya. Jadi sebetulnya untuk rambut ini adalah sanggul artistik dengan bentuk bunga yang bisa dilihat di sini ada 2 bunga. Fokusnya ada 2 di kanan dan kirinya. Ini tidak bisa dipakai untuk acara sehari-hari, tapi hanya untuk acara spesial yang konsepnya itu yang bentuk rambut unik. Beuh, hasil karyanya memang gak main-main ya bos. Ini sih udah pasti jadi pusat perhatian di acara pesta bos. Riasan wajah yang cantik juga hasil karya Koko Sanggul loh bos. Ciri khas yang aku miliki memang itu layer-layer benar. Itu aku ciptakan untuk menjadi signature atau ciri khas yang kalau dilihat aja itu bisa langsung, oh ini adalah ciri khasnya Koko Sanggul, seperti itu. Dengan pengalaman tersebut, tingkat kesulitan yang mungkin bagi orang-orang itu sulit, tapi bagi aku itu termasuk medium dan bisa dikerjakan dalam waktu yang cenderung cukup singkat. Karya Koko Sanggul menata rambut kliennya sudah dikenal di platform media sosial. Mulai dari sanggul bentuk hati, bunga sepatu, masjid, palet lukis. Sampai yang paling heboh, sanggul Monas yang dibuat spesial untuk Patricia Go. Kalau dari aku sendiri, itu aku melihat orang, seorang wanita itu nggak cuman wajahnya begini berarti aku harus bikin kayak begini, enggak. Aku selalu melihat apakah dia itu orangnya lebih ke yang kalem, atau yang ceria, atau yang benar-benar heboh. Jadi setiap
rambut yang aku bikin itu mencerminkan karakter daripada orang tersebut. Itu untuk acara-acara yang bisa wearable untuk klien di acara-acara wedding misalnya. Sebagai pecinta seni dan pebisnis, Koko nggak cuma mengejar cuan dari request klien, tapi juga punya jiwa kreatif yang ingin terus bereksperimen. Aku sebagai seorang penata rambut, itu seorang pekerja seni juga. Jadi aku pengen mengekspresikan karya seni aku, itu nggak cuman kepada klien. Kenapa? Karena kalau klien kan kita berdasarkan request klien. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk unik, itu adalah ekspresi jiwa aku yang aku tuangkan dalam bentuk karya seni, yaitu karya seni rambut khususnya. Soal harga sih sebenarnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Ada yang sampai 3 digit loh bos. Jadi kebayangkan bos, cuan yang didapat berapa? Dengan puluhan klien per bulan, dari masyarakat biasa sampai artis, jelas no play-play bos. Bos, lagi-lagi konten di media sosial jadi cara efektif memasarkan hasil karyanya. Strategi untuk memperbanyak klien, tentunya di zaman modern ini Koko Sanggul menggunakan platform media sosial untuk mendapatkan viewers atau orang-orang yang sebelumnya mungkin belum tahu Koko Sanggul. Jadi Koko Sanggul memanfaatkan peranan sosial media untuk menjangkau klien-klien atau orang-orang yang sebelumnya belum tahu Koko Sanggul. Bos, Koko Sanggul udah kasih bukti nih kalau bakat yang terus diasah dan selalu menjaga passion bisa menghasilkan karya bernilai fantastis. Nah bos, jadi prinsip Koko Sanggul dalam bekerja itu yang pasti nomor 1 adalah attitude. Jadi bagaimana kita bisa handle klien dan bisa komunikasi dengan klien dengan baik. Dan tentunya pekerjaan Koko Sanggul ini sesuai dengan passion Koko Sanggul, yaitu membuat sanggul. Dan tentunya nggak cuman passion aja, tapi juga bisa mengubah sebuah passion menjadi purpose atau tujuan. Jadi kerjaan yang Koko Sanggul lakukan ini bisa bermakna buat orang lain, tentunya orang lain menjadi lebih percaya diri, lebih happy, dan bisa tampil keren. Dan yang pasti, cuan bos!